ditambah gain atau loss dari perubahan harga. Mungkin ini bisa langsung masuk ke nextnya Mas Rian. Oke, ini eh, aku ada dua contoh untuk dollar return. Yang pertama ini eh, kita membeli sebuah bond dengan harga 950 tahun lalu. Lalu kita menerima dua kupon sebesar $30 per kuponnya dan kemudian kita menjual bondsnya itu dengan harga 975 hari ini. Jadi total dollar returnnya berapa? Jadi pertama kita hitung dulu income yang didapat ini. Kita dapat kupon dua kali 30 plus 30 sama dengan 60, lalu ada capital gain, keuntungan dari kita menjual si bondsnya itu kita beli di 950 dan kita jual di 975, berarti kita ada untung 25. Jadi total dollar return itu adalah 60 tambah 25 sama dengan 85. Next, Mas Rian. Nah, ini untuk soal kedua. Jadi di awal tahun ada stok yang dijual senilai $5 per share atau per saham dan kita membeli kita membeli 1000 share dan kita memiliki jadi kita punya total outlay sharing itu dengan nilai 5.000 dan dalam setahun kita akan mendapatkan dividen sebesar 0,20 dolar per share dan di akhir tahun nanti kita akan mendapatkan income, berarti income-nya itu dividen 0,2 dolar dikali 1.000 karena kita punya 1.000 share. Kemudian income dari dividennya kita 200, lalu capital gain-nya ini karena harga marketnya itu naik, harga stoknya naik dari $5 menjadi 5,5. Jadi capital gain itu 0,5 dikali 100 sama dengan 500. Lalu total dollar return-nya itu 200 tambah 500 sama dengan 700. Nah, jadi kita bisa hitung juga total cash. Kalau misalkan stok yang kita jual itu berarti dari initial investment itu kita beli 500 dan juga returnnya 700 sama dengan 750. Next. Yang kedua itu ada percentage return. Jadi percentage return itu lebih ke bagaimana atau berapa besar presentasi dari uang yang akan dihasilkan. Jadi gimana sih cara menghitung percentage return? Di sini aku ada dua cara dari buku. Yang pertama itu percentage return sama dengan dividend paid di akhir periode dan juga perubahan di market value setelah periode dibagi dengan harga market value di awal. Atau kita juga bisa ngitung dengan cara kita mencari pertama dividen yield-nya dulu dengan cara dividen atau income dibagi nilai awal beginning price, lalu kita cari capital gains yield-nya dengan cara ending price dikurang beginning price dibagi beginning price dan juga selanjutnya untuk nyari total percentage return-nya dengan cara dividen yield ditambah capital gains yield. Mungkin kita masuk ke contoh soalnya. Boleh next, Mas? Nah, di sini contoh soal pertama itu kita membeli stok dengan harga 35, lalu kita nerima dividen dengan angka 1,25. Terus sekarang kita menjual stoknya dengan harga 40. Jadi pertama kita hitung dulu ini kalau misalnya kita hitung secara kasar dollar return itu kan berarti kan 1,25 ditambah harga jual dikurangin harga beli. Jadi dollar return yang kita dapat itu sebesar 6,25. Nah, sedangkan untuk percentage return-nya berarti kita itu pertama dividen yield-nya itu 1,25 dibagi 35 sama dengan 3,57%. Terus capital gains-nya itu berarti 5 dibagi 35 sama dengan 14,29%. Jadi total percentage return-nya itu 3,57 ditambah 14,29 sama dengan 17,86 gitu untuk cari percentage return-nya. Boleh next-nya? Terus ini contoh soal kedua. Di awal tahun sebuah stok itu dijual dengan harga 5 per share. Jadi kita sama kayak soal sebelumnya kita membeli 1.000 share. Terus kita membeli, jadi kita punya total outlay 5.000. Terus setelah setahun kita dapat dividen 0,20 per share. Terus di akhir tahun itu berarti kita akan dapat dividen yield-nya itu 0,20 per 5, jadi sama dengan 0,04 atau 4% untuk dividen yield-nya presentasinya. Lalu selanjutnya untuk capital gain-nya ini berarti 5 dibagi 0,5 dibagi 5 berarti sama dengan 0,50 per 5 sama dengan 0,1 berarti untuk
capital gain yield-nya ini sama dengan 10%. Lalu total percentage return-nya berarti 4% tambah 10% sama dengan 14%. Jadi kalau misalnya kita notice juga, kalau misalkan di sini itu sebenarnya percentage return itu mirip juga kayak cara perhitungan total dollar return dibagi dengan beginning price gitu. Boleh, next-nya mungkin akan dilanjutkan oleh Kevin. Oke, terima kasih Putri. Selanjutnya kita membahas tentang average return ya. Jadi average return is the mathematical average of sequence of returns that have acquired over time. In a simplest term, average return is the total return over a period time divided by the number of periods. Jadi average return sebenarnya simpel ya teman-teman. Kita tinggal menambahkan return dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun ke N, dan kita bagi dengan N tahun gitu ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya as simple as kita ngitung rumus mean ya teman-teman. Oke, boleh next slide. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari buku juga teman-teman, di mana ada large company stock dengan average return 12,1%, small company stock dengan average return 16,9%, long term government bonds, long term corporate bonds, US Treasury bills, dan inflation. Di situ ada datanya gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat small company stocks had a relatively large average return of 16,9% gitu ya. Small company stock mempunyai return yang paling besar gitu dibanding yang lain, karena kita tahu juga risikonya sangat lebih besar ya dibanding instrumen-instrumen investasi lainnya gitu ya. Terus di situ juga ditulis T-bills had an average real return of 0,5%. Nah, kenapa sih real return-nya kok beda gitu ya teman-teman? Karena sebenarnya average return ini itu bukan real return seperti itu. Karena real return adalah investment dikurangi dengan uh, inflation atau inflasi, teman-teman. Jadi, untuk kita mendapatkan real return dari sebuah investment, kita harus mengurangi dengan data inflasi yang ada. Di situ rata-rata data inflasinya sebesar 3% ya. Jadi kalau kita mau ngitung large company stock, berapa sih real return-nya? Kita average return-nya kita kurangi dulu dengan inflation, dikurangi 3%. Begitu juga small company, kita kurangi 16,9, dikurangi 3%, long term corporate bonds 6,3 dikurangi 3%. Seperti itu, teman-teman. Next slide. Oke, next slide. Kita membahas tentang risk premium dan risk free investment. Yang pertama kita risk premium itu the excess return required from an investment in a risky asset over that required from a risk free investment. Yang kedua, risk-free investment. The debt represented by T-bills is virtually free of any default risk over a short life. T-bills rate are known as the risk-free rates. Jadi gimana sih ini maksudnya teman-teman? Jadi di sini ada yang namanya risk-free investment teman-teman. Di sini kita ngambil benchmarknya yaitu T-bills atau Treasury bills dari US gitu ya teman-teman. Kenapa dia diambil sebagai risk-free investment? Karena memang risikonya itu sangat kecil teman-teman. Jadi untuk risk-free investment kita menjadikan T-bills ini sebagai benchmark kita. Benchmark untuk apa? Benchmark untuk menghitung risk premium. Jadi risk premium the excess return. Jadi excess dari sebuah return, teman-teman. Untuk lebih jelasnya ada di next slide. Boleh next slide, Mas Rian? Nah, ini ya teman-teman, untuk ngitung risk free. Risk free sama dengan investment average return dikurangi US T-bill return rate. Jadi US Treasury bills ini kita menjadikan benchmark teman-teman untuk menghitung risk premium. Kenapa US Treasury bills? Karena memang notabene risikonya sangat rendah begitu ya. Jadi kita menjadikan itu sebagai list dasar ataupun benchmark. Nah, kalau kita ngitung di situ teman-teman, large company stock itu 12,1, risk premiumnya kenapa cuma 8,6? Itu karena kita kurangi dengan average return dari treasury bills yaitu 3,5, dan begitu pula selanjutnya ya teman-teman. Dari small company dari 16,9, risk premiumnya ada di 13,4, long term corporate bonds dari 6,3 jadi 2,8, itu karena kita kurangi dengan US treasury bills untuk mendapatkan risk premium tersebut teman-teman. Oke, next slide. Nah, selanjutnya kita masuk ke variability of return. What we need to do now is actually measure the spread in returns. We know, for example, that the returns on small stocks in typical year was 60.9%. We now want to know how much the actual return deviates
from this average in a typical year. In other words, we need a measure of how volatile the return is. The variance and its square root, the standard deviation, are the most commonly used measure of volatility. We describe how to calculate them next. Nah, jadi di variability of return ini teman-teman, kita akan membahas bagaimana spread in returns ya teman-teman. Jadi bagaimana suatu return itu volatile. Kita ngitung dia volatile itu berdasarkan apa. Nah, di buku dijelaskan teman-teman, untuk menghitung berapa volatilenya sebuah risk investment instrument, itu dengan cara menggunakan dua rumus, yaitu variance dan standard deviation. Next slide, masukin. Nah, di sini saya sudah menuliskan juga untuk rumusnya, yaitu variance, the average square difference between the actual return and the average return. Dengan rumus seperti itu, dan standard deviation, the positive square root of the variance. Jadi intinya standard deviation ini tinggal kita akal dari variance itu tersebut, teman-teman. Next slide. Nah, kita masuk ke key idea. Key idea juga cukup penting, teman-teman, untuk kita mempunyai kesimpulan pada akhirnya nanti ya. Jadi yang pertama, key idea yang pertama adalah the greater the variance and standard deviation, the greater the volatility. Jadi semakin besar standard deviation, hasil standard deviation ini nanti, artinya suatu risk investment instrumen itu akan memiliki volatilitas yang sangat tinggi gitu, lebih besar, artinya lebih beresiko seperti itu. High volatility increase the chance of a return will be far different from the average return. Balik lagi teman-teman, yang saya bilang bahwa semakin tinggi volatilitasnya, maka akan chance untuk jatuh ke average return itu lebih kecil, karena volatilitasnya sangat jauh gitu ya, sangat berbeda. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, akan ada example teman-teman, boleh next slide. Nah, untuk pembahasan ini akan ada example sehingga akan lebih gampang untuk memahaminya begitu ya. Di sini kita dikasih data ada dua return ya teman-teman, dari super tech return dan hyperdive return. Di situ kita bisa lihat dari year 2012 sampai 2015 gitu ya. Ada return 0,20, 0,05 gitu ya. Bisa kita lihat. Nah, pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya, what are the average return, the variance, the standard deviation, which investment is more volatile? Gitu ya. Nah, kita jawab ini dengan next slide. Oke, kita mulai dari ngitung super tech dulu ya teman-teman. Tadi ingat ada dua investment ya teman-teman, super tech dan hyperdrive. Kita mulai dari super tech dulu. Kita pertama nyari average return-nya. Seperti yang saya udah bilang di awal tadi teman-teman, cara ngitungnya kita tinggal nambahin sum up semua actual return-nya. Di sini kita dapat 0,70. Kita bagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena kita ada 4 tahun teman-teman. N-nya itu ada 4 gitu, dari 2012 sampai 2015. Di situ kita mendapatkan average return-nya di angka 0,175. Nah, di situ kita bisa lihat ya teman-teman, ada poin 1 actual return, ada poin 2 average return. Kita tulis di situ, kita bikin table semacam itu, 0,175 karena hasil dari average return tersebut. Nah, selanjutnya tahap yang ketiga kita mencari deviation-nya teman-teman, atau deviation dari actual return dikurangi dengan average return. Jadi minus 0,20 kita kurangi dengan 0,175. Kita mendapatkan hasil untuk year 2012 minus 0,375. Begitu pula selanjutnya dari 2012, 2013, 2014, 2015 kita hitung untuk deviation-nya dengan cara step 1 which is actual return dikurangi step 2 which is average return-nya. Nah, ini juga unik teman-teman. Jadi deviation ya pada saat kita sum up hasilnya harus 0 teman-teman. Karena apabila tidak 0 berarti ada kesalahan hitungan teman-teman. Jadi teman-teman harus ngelihat lagi nih apa yang teman-teman salah hitungin. Karena hasil sum up dari deviation itu wajib 0 teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke step keempat, di mana squared deviation. Jadi kita pangkatkan 2 ya teman-teman. Dari hasil deviation-nya, dari year 2012 kita pangkatkan 2, dari 2013 kita pangkatkan 2, sehingga kita dapat squared deviation. Nah, kita sum up juga teman-teman, dari 2012 sampai 2015-nya. Kita sum up, itu di slide kelihatan hasilnya 0,267500. Nah, dari situ kita bisa masukin rumus yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Rumus variance kita masukkan.
0,267500 kita bagi 4 dikurang 1. Nah, ini kenapa 4 dikurang 1? Balik lagi, N-nya tadi kan 4, teman-teman. Jadi, ditulisnya di situ 4. Kurang 1 memang rumus dari varians gitu, teman-teman. Jadi, kurang 1 memang sudah konstan seperti itu. Sama dengan hasilnya adalah 0,089. Seperti yang saya jelaskan juga, kita cari standard deviation-nya dengan cara kita akalkan variansnya akal 0,0892, kita mendapatkan hasil sebesar 0,2987 atau 29,87%. Nah, artinya teman-teman, volatilitasnya itu mencapai angka 29,87%. Ini kan tadi kita udah menjawab variance, standard deviation, average return. Nah, sekarang kita mau jawab lebih volatilitasnya dibandingin sama yang hyperdrive tuh kayak gimana? Nah, boleh next slide. Nah, ini untuk yang hyperdrive, teman-teman. Langkahnya benar-benar sama persis dengan yang eh, Supertech tadi. Cuman di sini hasilnya tentu berbeda, karena kan actual return-nya tadi berbeda. Di sini kita bisa mendapatkan hasil akhirnya sebesar 13,27. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan, teman-teman, bahwa hyperdrive dengan Supertech itu ternyata Supertech sangat volatilitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan hyperdrive. Karena hyperdrive hanya 13,27%, sementara Supertech itu volatilitasnya bahkan sampai 29,87%. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya, next slide. Nah, di buku juga dijelaskan tentang normal distribution ya, teman-teman, di mana ada chance sebesar 68% bahwa itu akan jatuh pada yang di tengah itu kan mean ya, teman-teman, seperti yang kita tahu. Eh, Kalau yang di buku itu average-nya sama dengan mean-nya atau sama dengan 12,3%, dengan standard deviation-nya 20. Makanya kita lihat plus 1 standard deviation tuh di 32,3 itu karena average ditambah dengan standard deviation. Sebenarnya sesimpel itu, teman-teman. Ada 68% chance untuk plus 1 standard deviation, ada 95% bahwa dia akan jatuh di plus 2 standard deviation, dan 99% di eh, 3 standard deviation. Nah, di sini juga ada tulisan, bearing risk is handsomely rewarded, but in a given year, there is a significant chance of dramatic change in value. Jadi intinya, teman-teman, memang risiko dan return itu sepadan ya, teman-teman. Semakin besar risiko yang kita ambil, chance kita untuk mendapatkan return yang tinggi itu juga sangat besar. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk next slide-nya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Rian. Baik, untuk berikutnya kita akan belajar tentang uh, average return. Jadi sebelumnya setelah dijelaskan oleh Kevin, kalau misalnya cara menghitung average return itu ada dua. Ada satu, yang pertama arithmetic return. Nah, sekarang kita akan belajar ternyata ada cara lain loh dalam menghitung average return. Yang cara kedua ini namanya geometric return. Jadi apa bedanya? Kalau arithmetic average return seperti yang tadi dijelaskan oleh Kevin, maka kita jumlahkan saja seluruh X yang ada lalu kita bagi oleh jumlah N tahun. Kalau konteksnya ini tahun. Kalau geometric return apa? Maka di sini ada contohnya. Misal kita punya stok dengan harga 100. Di tahun pertama dia harganya turun 50. Terus tahun kedua harganya naik lagi ke 100. Maka kalau kita pakai arithmetic average return, average return kita itu 25%. Tapi kalau pakai geometrics, kita pakai seolah-olah common sense saja. Oh ya, kita beli harga 100, kemudian kita jual lagi harga 100. Jadi tidak ada untungnya. Maka kalau secara teori kita bisa jelaskan geometric return itu adalah average compound return earned per year over multi-year period. Jadi rata-rata istilahnya semacam pertumbuhan return kita dalam multi-year period. Nah, gimana cara ngitungnya? Kalau geometric average return itu rumusnya kalau di buku dijelaskan bahwa bisa menggunakan rumus 1 plus R1 kali 1 plus R2 hingga 1 plus R dalam T tahun dipangkat 1 per T, atau dalam ini akar T dikurangi 1. Misalnya kita ambil contoh, kita punya return nih 10%, 12%, 3%, dan minus 9%. Nah, gimana cara ngitung geometric return-nya? Kita tambahkan saja 1 plus 10% kali 1 plus 1,12% kali 1,03 kali 0,91 pangkat 1 per 4 min 1. Maka kita lihat hasilnya arithmetic dan geometric average return itu ada selisih. Selisihnya mungkin tidak terlalu jauh, tapi keseringan geometric return ini di bawah arithmetic return. Seperti di contoh di buku, untuk large company stock, geometric return-nya di bawah arithmetic return-nya
small company juga di bawahnya. Maka kalau di buku jelaskan kalau semakin besar standar deviasinya, nah kemungkinan perbedaan jauh antara arithmetic dan geometric return-nya pun akan semakin besar. Untuk selanjutnya kita ada pertanyaan nih. Nah, untuk melakukan forecasting average return ke depannya kita harus pakai yang mana nih? Kan ada dua cara, arithmetic dan geometric return. Nah, kalau di buku dijelaskan kalau untuk yang jangka sangat panjang mungkin lebih baik menggunakan arithmetic return karena itu cenderung lebih konservatif. Nah, untuk jangka pendek karena dia memperhitungkan growth lebih baik menggunakan geometric return. Nah, gimana kalau misalnya kita mungkin nggak yakin nih pakai yang mana, maka di buku dijelaskan kita bisa pakai namanya Bloom's formula. Nah, rumusnya seperti apa? Seperti yang ada pada gambar. Bloom formula ini bisa dicontohkan misal kita punya data sebanyak N, yaitu 25 tahun. Nah, kita udah tahu nih average return-nya 12% dari data historis, geometric return-nya 9%. Nah, kita pengen tahu nih, untuk memforecasting itu untuk 1 tahun ke depan average return-nya berapa, 5 tahun ke depan average return-nya berapa, 10 tahun ke depan average return-nya berapa, kita bisa masukkan formulanya. Jadi misalnya untuk yang 5 tahun, berarti T-nya 5 dikurangi 1 per N, N-nya 25 dikurangi 1, 24 kali yang pertama geometric return-nya 9%, ditambah ya udah 25 N min T, T-nya 5 per N min 1, 25 min 1, 24 kali arithmetic return. Maka kita tahu untuk average return 5 tahun ke depan dengan mempertimbangkan arithmetic dan geometric return-nya adalah 11,5%. Nah, selanjutnya ada teori capital market efficiency. Jadi kita sering bertanya bahwa seperti kata Kevin, anggaplah harga saham atau harga instrumen keuangan itu selalu volatile, naik turun setiap tahunnya over period of time. Yaitu hal itu kenapa? Kalau di buku dijelaskan bahwa hal ini terjadi karena paling tidak adanya informasi baru. Nah, informasi ini yang akan menyebabkan orang-orang investor atau mungkin pemegang saham itu akan melakukan transaksi jual beli. Sehingga nanti harga saham atau harga instrumen keuangan merefleksikan harga sesungguhnya dari informasi yang ada. Jadi ada namanya efficient capital market, a market in which security price reflect available information. Jadi pasar di mana harga instrumen keuangan itu merefleksikan informasi yang tersedia di pasar. Maka di buku dijelaskan ada namanya price behavior in efficient market. Jadi kalau pasar itu efisien, gimana sih behavior dari marketnya? Nah, di buku misalnya kita contoh nih, kita punya perusahaan kamera f-stop kamera. Kita dari f-stop kamera ini kita bisa menghasilkan produk kamera yang mungkin pasar sangat inginkan secara NPV positif. Oke, kemudian kita melakukan press release lah istilahnya. Nah, maka di buku dijelaskan di hari ke-0, ketika kita efisien, pasar kita sangat efisien sehingga reaksinya dari pasar pun efisien, maka anggaplah sini harga saham langsung menyesuaikan dengan informasi yang ada. Ada juga namanya delay reaction. Jadi pasar ini bertahap. Jadi hari kedua, hari keempat, hari keenam baru menyesuaikan harga dengan refleks dengan informasi yang tersedia. Ada juga overreaction. Jadi hari ke-0 harganya melambung tinggi, kemudian perlahan-lahan harganya turun karena pasar mengira informasi yang ada itu harusnya sesuainya harganya di sini 180. Kemudian kita ada teori lagi namanya efficient market hypothesis. Jadi ada teori ini intinya adalah ternyata ada pasar sesungguhnya, contohnya New York Stock Exchange ini mencerminkan efisien market loh. Cuman pertanyaannya, efisien marketnya kenapa? Di buku dijelaskan bahwa efisien market ini karena adanya competition dari investor untuk menjual atau membeli saham. Nah, selanjutnya maka kita kenal nih secara kalau dibagi-bagi pasar efisien ada berapa? Ada 3. Pertama, weak from efficiency, dia bilang bahwa kalau harga, anggaplah stok saat ini itu mencerminkan harga historisnya. Jadi kalau kita misalnya ingin mengambil keuntungan dengan mengecek harga historis, kalau kita di weak from efficiency market, kita tidak akan bisa mendapatkan keuntungan. Kalau semi strong from efficiency, dia menjelaskan bahwa public information, jadi bukan inside information, segala public information merefleksikan harga saham yang sesungguhnya. Jadi misalnya kita melakukan fundamental analisis dengan melihat laporan keuangan, di buku dijelaskan bahwa itu sebenarnya nggak ngaruh karena apa? Laporan keuangan adalah public information, maka kalau kita berusaha mengambil keuntungan dari laporan keuangan itu untuk menjual saham anggaplah di masa depan itu tidak ada gunanya. Terus ada yang ketiga strong from efficiency. Jadi segala informasi baik yang inside information atau public information itu merefleksikan harga saham. Jadi apapun yang kita lakukan untuk mengambil keuntungan di pasar saham
baik menggunakan insight information ataupun menggunakan laporan keuangan dan lain-lain, itu tidak akan bisa menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya mungkin ada beberapa pelajaran yang kita ambil dari bab ini, yaitu sudah harga mencerminkan informasi yang tersedia di pasar. Yang kedua, dalam jangka panjang sulit sekali untuk memprediksi harga dari suatu sekuritas. Dan kemudian yang ketiga, jika harga stok yang misprice artinya salah, itu ada, tapi kita kemungkinan tidak akan pernah bisa mengetahui caranya untuk mengidentifikasinya. Maka kita akan lanjut ke bab 13 yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Lia. Oke, mungkin kita akan masuk untuk menindaklanjuti bab sebelumnya mengenai return dan risk di chapter 13 ini. Boleh langsung next saja, Mas. Oke, mungkin pertama kita akan ngebahas mengenai expected return. Jadi, pasti expected return itu, jadi expected return itu merupakan return dari risky asset yang diekspektasikan di masa depan. Jadi biasanya expected returns itu based dari probabilitas dari possible outcomes. Jadi ini bisa dilihat ada rumusnya juga, dan mungkin kalau misalnya kita lihat rumus agak pusing, langsung lihat ke contoh soal aja. Ini aku ada satu contoh soal. Jadi kita punya dua stok. Kita punya dua saham, saham L dan saham U. Jadi saham L expected buat punya return sebesar 25% di tahun depan, sedangkan stok U punya expected return 20% di periode yang sama. Dan bakal ada dua situasi, dua stase ekonomi, ada boom sama resesi. Dan berarti kalau misalnya ada dua stase atau dua kemungkinan, itu berarti posibilitasnya tuh 50-50. Tapi ini mungkin bakal jadi notes juga kalau misalkan di expected return ini nggak cuma ada dua stase di ekonomi aja, bukan cuma ada dua probabilitas, tapi mungkin ada beberapa probabilitas. Misalkan contohnya bakal ada 4 probabilitas. Jadi di sini bisa aja resesi, terus ada boom, terus mungkin ada stase C, stase D. Jadi yang kayak stase yang berbeda-beda. Jadi mungkin probabilitasnya juga beda-beda. Namun yang harus diingat atau di take notes adalah jumlah dari probabilitas semuanya tuh harus satu. Jadi harus 100% itu probabilitasnya. In case kalau misalkan ada 4 stase dan semuanya punya probabilitas yang sama-sama, berarti di probability state of economy itu pasti semuanya akan ada 25% semua. Dan di sini contohnya itu karena ada dua probabilitas, jadi bakal ada probabilitas cuma bakal kebagi dua, jadi 50% jadi, atau 0,5 sama 0,5. Lalu selanjutnya itu stok L itu earn 70% saat boom dan earn minus 20% saat resesi, dan stok U itu mendapatkan 30% saat boom dan juga 10% saat resesi. Jadi gimana sih cara menghitung expected return dari sininya? Jadi ini gampang banget karena di sini itu kita hitung yang L-nya dulu ya. Yang L kan ini probabilitasnya 50% ya dua-duanya. Jadi kita ngitungnya gampang nih karena 50-50. Kita hitung 50% di resesi dikali saat ini kan resesinya itu pas stok L itu, sorry ini kayaknya aku agak kebalik nulisnya. Yang stok L-nya itu ya, agak kebalik, ini maksudnya yang stok ERL sama RLU nanti akan kita perbaiki di stok stok yang U itu 0,5 dikali saat boom ini kan 70%, jadi 0,7, dan saat resesi itu 0,20. Jadi ini bisa dilihat nih 0,5 dikali 0,7 ditambah 0,5 dikali min 0,2 sama dengan 0,25 atau 25% itu expected return-nya untuk si stok yang U, untuk stok yang L. Sedangkan untuk stok yang U itu karena probabilitasnya sama 50-50, jadi 0,5 dikali 0,3 atau 30%, dan ditambah 0,5 dikali 0,1, jadi 0,20 atau 20%. Nah, di sini juga sebenarnya kita juga bisa ngitung risk premiumnya. Misalkan di sini tuh risk free rate-nya tuh 8% ya. Terus jadi kita bisa ngitung risk premiumnya itu dihitung dengan cara expected return dikurangin risk free rate. Jadi misalkan ini untuk yang stok yang U ini kan 20%, terus risk free rate-nya itu 8%. Jadi risk premiumnya nanti akan ada 12%. Sedangkan untuk yang satunya lagi
Ini kan expected return-nya 25%, terus risk free rate-nya 8%, jadi risk premium-nya nanti bakal jadi 17% gitu. Boleh next? Selanjutnya itu ada variance dan standar deviasi. Jadi untuk memeasure volatility of returns. Jadi di sini kita langsung masuk ke contohnya aja. Jadi di sini contohnya masih sama soalnya kayak yang tadi. Di stok UKAN punya return 20% di given year, terus return will be 30% atau enggak 10%. Terus jadi possible deviasinya itu 30% dikurang 20% sama dengan 10%, dan 10% dikurang 20% itu sama dengan min 10%. Jadi variansinya itu bisa dihitung 0,5 dikali 10% pangkat 2 ditambah 0,5 dikali min 10 pangkat 2 sama 0,1. Jadi standar deviasinya itu akar dari 0,01 itu jadi 0,1 atau 10%. Dan di stok L itu cara perhitungannya sama. Untuk variansinya berarti 0,5 dikali 45% atau 0,45 di square ditambah 0,5 dikali minus 45 di square atau 0,45 kuadrat sama dengan 0,2250. Terus standar deviasinya itu berarti akarnya dari 0,2250 itu sama dengan 0,45 atau enggak 45%. Itu untuk standar deviasi dan variansinya. Nextnya boleh, Sedikit ada Mas? koreksi enggak? Sebentar, ada koreksi sedikit itu di stok L-nya harusnya expected return-nya 0,25 ya. Bukan 0,2 tuh yang bawah. Yang stok L itu expected return-nya 0,25. Oh iya, Kan maaf Pak. 70 dikurangi 25 Iya ya, dan mohon maaf Pak ya, agak typo. ya. Nah, ini nanti tolong perbaiki ya. Oke, baik-baik Pak. Tapi ini untuk di pembahasan soalnya udah benar, cuman di soalnya yang salah ya Pak. Nanti saya Hmm, perbaiki, nanti setelah revisi saya kirim kembali di grup ya Pak. oke. Boleh next Mas? Nah, ini untuk sama kayak tadi untuk perhitungannya ini cuma kita buat di dalam sebuah tabel. Jadi sama kayak tadi untuk stok L ini di resesinya ini probability-nya sama masih 50-50, terus expected untuk return deviasi dari expected return-nya perhitungannya sama tadi kan, dan 0,20 sama min 0,25 sama dengan 0,45. Terus yang boom-nya 0,7 min 0,25 sama dengan 0,45. Terus berarti eh, square return deviation-nya 0,225, terus yang bumi itu sama 0,225, berarti produknya itu yang probability-nya dikali square return-nya jadi sama dengan untuk variansi itu totalnya dari stokel itu 0,20250. Dan untuk standar deviasinya berarti akar dari situ 0,45 atau 45%. Untuk bawahnya juga perhitungannya sama karena probabilitas sama-sama 50 dan tadi return untuk deviasinya itu ada 0,3 dan 0,10, jadi sama-sama di minus 20. Jadi untuk resesinya ada 0,10 dan boomnya min 0,10, dan untuk square return deviation-nya berarti 0,1 dan 0,01 juga. Jadi untuk variansinya itu dari stokku itu 0,010 dan standar deviasinya berarti kita akarkan jadi 0,1 atau 10%. Boleh next ya, Mas? Oke, selanjutnya kita akan membahas portofolio. Di sini portofolio itu apa sih? Portofolio itu merupakan grup dari aset seperti stok atau bonds yang di-held oleh investor. Mungkin Mas langsung masuk ke selanjutnya. Yang pertama itu ada portofolio weight atau berat dari portofolio. Boleh next, Mas Rian? Oke, jadi portfolio weight itu merupakan persentase dari portofolio total value di sebuah aset partikular. Jadi contohnya ini kita punya 50, kita punya sebuah aset yang nilainya tuh 50. Dan kita punya aset lain yang nilainya 150. Jadi sebenarnya total portofolio kita ada 200 dari 150 tambah 50. Jadi kita bisa ngitung persentase aset kita, perbandingan aset kita itu 50 per total aset. Jadi 50 per 200 berarti untuk aset pertama kita itu 0,25 atau 25%. Sedangkan persentase untuk second aset kita itu berarti 150 per total aset 200 sama dengan 0,75. Jadi aset pertama kita ini dari total aset memiliki persentase 25% dan aset kedua itu memiliki persentase 75%. Dan ini ada contoh keduanya juga sama, kita punya 15.000 untuk diinvestasikan di di beberapa omongan. Jadi kita ada 4 perusahaan yang kita
investasikan. Jadi ini ada perusahaan C itu kita investasikan dari jadi sebanyak 2.000, perusahaan KO sebanyak 3.000, terus perusahaan INTC sebanyak 4.000 dan perusahaan BP sebanyak 6.000. Jadi kita gampang banget ngitungnya. Berarti yang perusahaan C ini kita hitung dengan cara 2.000 per 15.000 sama dengan atau 2 per 15 sama dengan 0,133 atau 13%. Yang KO ini berarti 3.000 per 15.000 sama dengan 0,2 atau 20%. Terus yang INTC ini berarti 4.000 per 15.000 sama dengan 0,267 atau 26,70%. Dan yang BP ini 6.000 per 15.000 berarti 0,4 atau 40%. Boleh next? Oke, next ini portfolio expected return. Jadi ini tuh weighted average of the expected return of respective aset di portofolio. Jadi di sini kita contohnya masih pakai contoh yang sebelumnya, yang dua yang dua stok U dan stok L. Di sini kita tadi kan udah bisa hitung ya untuk portofolionya returnnya itu berarti kan 0,5 karena sama-sama probability-nya 0,5. Terus ada dua kondisi, ada yang stok U ini untuk di resesinya ini 20%, sedangkan yang stok L-nya 30%, dan sama di bumi 70 dan 10 untuk stok U dan stok L. Di sini kita bisa hitung untuk total dari stok U dan stok L ini portofolio returns-nya itu yang saat masa resesi itu sebesar 5% dan saat boom itu sebesar 40%. Dan kita bisa hitung berarti total produknya ini dari perkalian probability dan juga portofolio. Jadi untuk yang resesi ini nilainya 0,025 dan yang untuk yang boom ini nilainya 0,20. Jadi kita bisa simpulin berarti untuk portofolio expected return di dua kondisi untuk dua stok itu berarti sebesar 0,225 atau 22,5%. Atau kita juga bisa ngitung simply dengan cara 0, yang bawah ini ya, kita bisa lihat expected return sama dengan 0,5 atau probability dikali expected return dari stok L ditambah 0,5 dikali atau probability dari stok expected return dari stok yang U. Jadi totalnya sama-sama aja 22,5. Boleh next lagi Mas Rian? Oke, ini selanjutnya itu portofolio variance. Jadi kita tadi udah sampai ke angka 3 ya. Kita udah ngitung sebelumnya itu untuk portofolio dari expected return, kita udah dapat angka 5 dan 40%. Jadi kita juga selanjutnya gampang banget tinggal kita hitung untuk square deviation-nya. Tadi kan kita udah tahu untuk angkanya itu di 22,5% atau 0,22. Jadi kita bisa tahu variance-nya berarti 0,5 dari 5% dikurang tadi 0,225 di square sama dengan 0,0306 atau 3,06%. Dan selanjutnya yang boom itu berarti 40% itu sama dengan 0,4 dikurangi 0,025 22,5% di square jadi 0,30625. Jadi untuk variansnya itu di angka 0,3625 dan untuk standar deviasinya berarti square dari atau akar dari 0,036 sama dengan 0,175 atau 17,5%. Boleh Bentar next, deh. Mas Rian? Sebentar. Di kolom ketiga itu Oke. dapat angka 5 sama 40% dari mana ya? Itu dari yang sebelumnya, Pak. Mas Rian boleh di Mana dia? back, Mas Rian. Nah, ini Pak. Ini kan sebelumnya kita udah hitung ya Pak dari portfolio return dikali untuk yang stok U dan stok L itu Pak. Jadi kita udah dapat angka yang 5% dan 40%. Kalau misalnya dibalik, ini kan karena posisinya adalah 20 sama 70 yang biru ya. Satu Iya lagi, Pak. ya itu dari minus 20 ya. Atau berapa sih? Minus Iya 20 Pak, sama minus 70. Satu 20 lagi, dan 70 ya dan satu lagi 30 sama 10. 10. Iya betul Kita Pak. misalnya balik yang warna kuning dari angka 30-nya di bawah, 10-nya di atas, mempengaruhi hasil nggak? Mempengaruhi hasil harusnya Pak. Jadi gimana tuh? Kalau posisinya sekarang adalah pakai angka yang baru, berarti kan sekarang posisinya 0,2 sama 0,1. Berapa tuh dia? Yes Pak.
Bentar Pak, saya hitung dulu Pak. Kalau misalkan gitu berarti bakal jadi yang atas itu 4% dan yang bawah itu akan jadi yang bawah akan jadi 50%. Terus berarti expected return portfolio berapa? Expected return portofolionya berat. Sebentar. Hmm. Expected return portofolio jadi 27% Pak. 0,02 ditambah 0,25. 0, Yang resesinya jadi 0,02 atau 2% dan yang boomnya jadi 0,25 atau 25%. Jadi totalnya 0,27 atau 27% Pak. karena yang ini dia 70 tambah 30 itu 100. 100 kali itu 0,225 ya. Karena kalau posisi sekarang kan 40. Tapi kalau ini jadinya 0,4. 0, sorry, 0,5. 0,5 dikali 0,5, 0,25. Yang ini minus 20 ya, minus 20 ditambah Ya Pak. 10. Jadi minus 10. Minus 10 kali 0,2, 0,5 jadi minus 5. Minus 5 dikali 0,5 minus 0,25. Iya betul Pak. Berarti kalau gitu minus 0,25 minus 0,025 ditambah 0,25 jadi berapa tuh? Maaf Pak, kalau di perhitungan saya ini untuk yang resesinya itu 0,04 terus berarti total si produknya itu expectednya itu di 0,02 Pak. Kok bisa 0,04 dari mana? Bukankah pasangannya sekarang 10 naik ke atas, Hmm, 30 turun ke bawah? Kan berarti sekarang kita Iya Pak. posisinya adalah Jadi eh kalau di perhitungan saya gini Pak, 0,05 dikali minus 0,2. ya itu dulu. Berapa tuh hasilnya? Oh iya Pak, maaf Pak. Saya tadi ada kelebihan 0 Pak. Iya kan? Itu sementara yang 10 10 dikali 0,5 kan 0,5 ya. Jadi Iya hitung Pak. punya hitung jadinya ini sekarang menjadi minus 5 ya 0, kan? iya Pak. Minus Minus lima minus 5 persen dan nanti di expectednya bawah. itu berarti minus 0,025 atau 2,5. Ah, sementara Minus tuh lagi yang minus bawahnya adalah 2,5. 0,25. Berarti 0,25 sama minus 0,025 jadi berapa? Expected return-nya? 22,5 Pak. Jadi sama lagi kan? Iya Oke, betul. udah sama kan. Jadi kita sekarang mendapat bukti bahwa pada saat kita mengubah posisi 10 sama 30, ternyata expected return portfolionya tidak berubah ya. Iya betul Pak. Sama kan hasilnya kan? Sampai sini tidak sepakat ya. Nah, sekarang menghitung Oke variansi Pak. jadi gimana tuh? Dengan posisi yang baru.
Next slide, berarti kan pakai next slide. Iya, Pak. Coba. Berarti sekarang returnnya berubah menjadi minus 5% sama positif 50% gitu kan? Betul, Pak. Betul. Jadi berapa tuh hasilnya? Sebentar, Pak. Saya hitung dulu ya, Pak. Mm-mm. Bisa dihitung, Putri? Udah, Pak. Cuman saya hasil akhirnya si varian sama standar deviasinya nggak sama, Pak. Nah, jadi berapa Sama tuh? kayak contoh. Jadi Kalau berapa sekarang? saya ini jadinya Ah, si square deviation from expected ah, return-nya itu dua-duanya 0,075625 oke. Ah, dan jadi variansnya itu 0,0378113 tambah 0,0378113 itu jadi, sama dengan 0,075625 terus dan jadi berarti akar standar kuadratnya deviasinya adalah standar deviasinya berarti akar dari 0,0756 itu 0,275 atau 27,5%. 27,27,5%. 5%, Pak. Sementara expected return-nya sekian. Coba kita kembali ke data awalnya deh. Kembali ke slide yang awal lagi. Ini emang di sini ya posisinya. Oh, next slide, next slide. Oke. Ini posisi daripada eh, return sahamnya dapat, tapi varians dan standar deviasi daripada L dan U-nya berapa ya? Tadi U-nya udah ada ya di depan ya? Udah ada atau belum? Coba menghitung yang depan. Tadi di depan, kalau nggak salah lebih depan deh. Tadi udah
sempat kita hitung R sama bukan yang ini. Depan lagi stop. Nah, ini kan sudah tersedia ya. Kita Iya, menggunakan ini kan tadi kan basisnya kan. betul betul. Berarti kita sudah memiliki bahwa variansnya itu ada atau standar deviasinya 1,45, satu lagi 10. 45 tambah 10 berapa? 55, Pak. 55 bagi 2 berapa? 275. Nah, tadi berapa 27,5. posisinya? Yang tadi berapa terakhir yang Iya, kamu hitung? 27,5, Pak. 27,5. Jadi kita bisa membuktikan begitu kita mengubah input daripada angka yang tersaji langsung berubah total. Padahal expected return portfolio sama-sama berapa tadi? 22,5. 5. Pembentuknya sama kan? Returnnya coba kita hitung. 20 tambah 25, 25 berapa? Kan return daripada L 25. U berapa? 20. 20 tambah 25 20, Pak. berapa? 55. Iya, Pak, 55. 45. 45 kan? 20 tambah Iya, Pak, 25, 45. 45 dong. 45 bagi 2 berapa? 21. Enggak dong. 22,5. 0,5. Kayak tadi kan sudah terbukti kan. Makanya sekarang saya mau Iya, Pak. mengkonfirmasi bahwa sesungguhnya input yang ada di perhitungan portfolio itu nginputnya dari sini kan. Dari posisinya ada L sama U-nya kan. 20 sama 25 bagi 2. eh dapatnya adalah 45 bagi 2, 22,5. Terbukti standar deviasi juga begitu. 10 tambah 45 adalah 155. Bagi 2 adalah berapa tadi? 27,5 kan. 5. Iya, Pak. Gara-gara apa? Cuma gara-gara saya mengubah sedikit saja inputnya. Padahal kan dia juga barangnya. Betul nggak? Tapi ternyata ada hal yang berubah total kan. Kok bisa-bisanya sekarang standar revisi jadi ngedrop berapa sekarang posisinya yang pakai di PPT kalian berapa hasilnya? Next slide. Yang di PPT kita itu Ya, 22,5. ya kan 17,5 kan bisa ngedrop begitu. Ini penjelasannya gimana ya? Padahal tadi kita sudah lihat bahwa kalau hitung-hitungannya harusnya 10 ditambah 45, 55, 55 bagi 2, 27,5. Kok jadinya malah sekarang 17,5 ya? Standar deviasi yang baru. Padahal kan tadi saya bilang cuma sekadar kita mengubah posisinya saja kan, komposisinya kita ubah sedemikian kembali ke yang tadi portfolionya kan gitu ya, ngitung returnnya kan dibalik kan posisinya yang 10 di atas, 30-nya di bawah gitu kan, yang warna merah, yang warna kuning sama biru tadi itu, yang warna kuning sama biru yang ini ya kan, cuma ngebalikin doang, tapi kan kita bisa buktikan bahwa expected return portfolio sama-sama 22,5 kan, yaitu 20 tambah 25 bagi 2 kan, udah benar, tapi kok bisa-bisanya ternyata varian standar deviasinya jadi ngedrop ke angka 17,5. Baru terasa ada yang aneh kan? Betul nggak? Nah, saya mau tanya, Putri, Rian, sama Kevin ada yang dari jurusan keuangan atau bukan keuangan? Maksudnya di sekarang manajemennya, Pak. Betul, ya artinya Oke. kalian ke depannya, ini kalian dari prodi ekstensi atau reguler? Ekstensi kita, Pak. Ekstensi. Rencananya kalian mengambil di sisi keuangan ataukah bukan keuangan? Kalau saya kayaknya bukan keuangan, Pak. Bukan keuangan. Rian? Saya kayaknya juga bukan, Pak. Bukan. Kevin? Saya kayaknya juga bukan, Pak. Oke, nggak apa. Jadi artinya stop sampai di sini. Karena saya mau jelasin juga rada susah. Tapi kalau bagi kalian yang akan mendalami keuangan, baru saya akan buka bahwa memang akan ada satu penjelasan yang disebut sebagai faktor korelasi. Jadi kalau saya ngomong sekarang juga akan bikin bingung saja. Karena itulah yang saya temukan bahwa memang di buku tes kita ini ada satu satu hal yang sepertinya Ros rada lupa untuk mengakui bahwa perhitungan perhitungan seperti ini membutuhkan eh, pendalaman pemahaman bahwa nggak cuma sekadar apa namanya sekadar kalkulasi kalkulasi saja, tapi ada substansi yang perlu disampaikan. Tapi karena kalian tiga-tiganya orang bukan keuangan, saya juga nggak bisa lebih lanjut lagi. Pokoknya yang penting sudah sesuai dengan ilustrasi yang di sini, terima saja bahwa sampai detik ini terbukti ternyata kalau situasinya dibalik dari posisi 10-nya di bawah, 30-nya di atas, itu berpeluang untuk menghasilkan
standar deviasi maupun varians yang jauh lebih rendah dibanding kalau posisinya angka 10-nya yang di atas, 30-nya yang di bawah gitu kan. Saya sudah ngajak Putri menghitung secara pelan-pelan dan terbukti bahwa kalau dihitung secara benar harusnya bahwa expected return portfolio-nya benar 22,5 dan kemudian harusnya adalah varians dan standar deviasinya adalah 27,5. Tapi kok dilalah hasil di sini adalah 17,5. Nah, itu saya bilang tadi, karena kalian tiga-tiganya bukan orang keuangan, saya kira saya mau dijelaskan juga rada repot karena itu nanti akan muncul penjelasannya bagi yang mengambil keuangan muncul di mata kuliah manajemen portfolio ya atau di analisis sekuritas baru bisa dijelaskan apa namanya hal tersebut dan saya mesti sampaikan mata kuliah ini masih muncul di esensi tapi di S1 reguler sudah disatukan dalam bentuk mata kuliah manajemen investasi. Biar kalian tahu situasinya ada perubahan yang mendasar di kurikulum S1 reguler di mana gabungan dua mata kuliah dipadatkan menjadi satu namanya manajemen investasi. Tapi kalau di esensi masih dua-duanya kalian dapatkan yaitu analisis sekuritas maupun manajemen portfolio. Tapi khusus bagi yang mendalami keuangan. Karena kalian bukan keuangan, kalian bebas tugas. Selesai sampai di sini. Jadi saya nggak mau menuntut kalian lebih jauh karena pusing. Dijelasin juga bakal pusing. Ini satu kali kuliah sendiri soalnya. Terus terang saja, satu kali kuliah sendiri khusus membahas angka korelasi tersebut. Nah itu saya bilang tadi, sudah supaya kalian nggak pusing. Yang penting kalian tahu bahwa ada suatu teka-teki, ada suatu puzzle yang menarik bagi yang mendalaminya. Tapi kalau tidak ya jangan dipaksakan toh kalian akan mengambil jalur bukan keuangan. Yang penting nice to know aja, tahu bahwa inilah salah satu puzzle dalam bidang keuangan yang memang tadi Ross sepertinya terlupakan untuk memberikan catatan bahwa ini bisa demikian kalau gitu kira-kira. Tapi kalau mau saya lanjutkan bikin pusing kalian. Mendingan saya stop sampai di sini. Pokoknya yang penting asal tahu saja sebenarnya ada penjelasan itu bisa sampai 2-3 kali kuliah di mata kuliah portfolio baru jelas bahwa mengapa dampak korelasi itu jadi penting. Tapi setidaknya nice to know lah kalian tahu bahwa begitulah cara perhitungannya. Oke, lanjut deh. Baik. Terima kasih Bapak atas pencerahannya. Mungkin boleh Oke. next, Mas Rian. Next lagi, Mas. Tadi udah. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kevin. Oke, terima kasih Putri. Selanjutnya kita masuk ke 13.3 di mana announcement, surprise, and expected return. Jadi di sini kita bisa lihat ya teman-teman ada rumus total return. Total return tuh sama dengan expected return plus unexpected return gitu. Di sini disimbolkan total return sebagai L dan expected return dalam kurung L dan plus U itu adalah unexpected return teman-teman. Jadi yang udah dijelaskan Putri tadi tentang expected return dan bagaimana cara menghitungnya, kita juga ada yang namanya unexpected return teman-teman. Jadi unexpected return ini bisa berbentuk sebuah announcement atau sebuah informasi di masa depan gitu ya teman-teman. Kita kan berusaha untuk menghitung expected return yang akan kita terima, tetapi nanti pada kedepannya belum tentu expected itu yang akan terjadi gitu teman-teman. Makanya total return sama dengan expected return ditambah dengan unexpected yang ternyata salah kita perhitungkan dari expected return kita gitu ya teman-teman. Jadi itu announcement ini bisa kita expect teman-teman, misalnya informasi tentang inflasi gitu ya, di tahun depan kita expect di angka berapa. Makanya di sini juga rumus announcement sama dengan expected part plus surprise gitu ya teman-teman. Kita expect dia di 3% gitu, misalnya ternyata di 4%, berarti surprise-nya ada di 1%, seperti itu teman-teman. Itu untuk ngomongin announcement, surprise, dan expected return. Next slide. Nah, selanjutnya juga ada yang namanya systematic dan unsystematic risk, teman-teman. Nah, systematic risk is one that influence a large number of assets, each to a greater or lesser extent. Because systematic risk have market-wide effect, they are sometimes called market risk. Jadi, systematic risk ini adalah memang pure market risk, teman-teman. Nggak ada caranya untuk solusinya gitu ya teman-teman. Berbeda dengan unsystematic risk. Unsystematic risk is one that affect a single asset or a small group of asset. Because of this risks are unique to individual companies or asset, they are sometimes called unique or asset specific risk. We will use this term interchangeably. Jadi untuk unsystematic risk ini sendiri teman-teman,
ini bisa kita solusikan dengan cara yang namanya diversifikasi, teman-teman. Jadi untuk misalnya ya teman-teman, ada news terhadap saham di Amazon gitu ya. Kita cuma punya satu saham doang teman-teman. Terus keluar news bad news gitu untuk saham Amazon. Amazon sahamnya turun, itu yang dinamakan dengan unsystematic risk gitu. Kita hanya membelanjakan eh, portofolio kita terhadap satu aset itu aja teman-teman, spesifik aset tersebut. Berbeda dengan systematic risk. Systematic risk kita sudah melakukan spread, kita sudah melakukan diversifikasi gitu ya. Tapi ternyata ada yang namanya pandemic, teman-teman. Ada yang namanya COVID-19. Tiba-tiba market seluruhnya crash, tiba-tiba gold crash, semua crash gitu ya. Itu yang dinamakan systematic risk. Itulah kenapa systematic risk ini sebenarnya tidak ada solusinya atau tidak ada cara untuk menanggulanginya ya, seperti itu. Itu yang membedakan systematic risk dengan unsystematic risk, seperti itu. Boleh next slide. Nah, ini ngebahas tentang komponen dari systematic dan unsystematic. Tadi kita udah tahu ya, return sama dengan expected return plus unexpected. Now we are recognize that surprise component has a systematic and unsystematic. Maka kita bisa menulisnya dengan return sama dengan expected return plus systematic portion yang tadi sudah saya jelaskan dan unsystematic portion yang saya jelaskan. Itu juga di bawah ada rumus yang ditulis dari Greek ya teman-teman. L return sama dengan expected return plus M ini disimbolkan untuk systematic portion dan E atau epsilon ini ditunjukkan untuk simbol dari unsystematic portion. Boleh next slide. Nah, ini yang tadi saya sudah jelaskan sedikit di awal, teman-teman. Kita ngomongin tentang diversification and portfolio risk. Jadi sebenarnya apa sih diversification? The process of spreading an investment across asset and thereby forming a portfolio. It's called diversification. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman, ada number of stock in portfolio. Di situ kita bisa lihat standard deviation-nya atau kita bisa bilang risk-nya teman-teman. Risk-nya untuk kita megang satu stok atau satu saham, kita memiliki standard deviation sebesar 49,24%. Yang itu sangat besar ya teman-teman, risk yang sangat cukup besar gitu, sangat tinggi. Tapi kita lihat perlahan kita tambahin stok kita build portofolio kita tambah 2, kita tambah 4, tambah 6. Kita bisa lihat juga di sebelah kanannya average standard deviation-nya perlahan berkurang ya teman-teman. Dari 49 ke 37, ke 29, ke 26. Nah, itu masuk ke the principle of diversification. Tell us that spreading an investment across many assets will eliminate some of risk. Jadi kita bisa lihat dengan nambahnya stocks, dengan nambahnya saham yang kita pilih, gitu, yang kita beli, itu bisa mengurangi risiko yang terjadi gitu ya. Dari 49 ke 37, 29. Nah, tapi kita bisa amati juga teman-teman. Dari 100 100 stocks yang kita punya ke 200, kita punya 200 yang notabene itu 2 kali lipatnya ya. Itu risknya itu berkurang hanya sedikit dari 19,69 ke 19,42. Itu sangat sedikit. Berbeda sekali dengan yang awal yang dari 1 ke 2 itu dari 49% bisa sampai ke 37%. 37% itu notabene sangat tinggi. Nah, mengapa demikian itu akan saya jelaskan di next slide. Boleh next slide, Mas Ren? Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat ada yang namanya non-diversificable risk ya teman-teman. Ini yang saya jelaskan tadi juga di awal mengenai systematic risk gitu ya, yang dimana memang risk itu tidak ada solutionnya atau tidak bisa kita tanggulangi seperti itu ya. Berbeda dengan unsystematic risk yang dimana bisa kita tanggulangi dengan diversifikasi atau kita bisa sebut juga sebagai diversifiable risk seperti itu. Kita bisa lihat di tabel yang ada di situ. Jadi diversification reduce exposure to extreme outcomes whether good or bad. Karena kalau kita ngomongin risk 50% itu bisa jadi kita return-nya bisa setinggi itu gitu. Makanya whether good or bad. Jadi nggak selamanya diversification itu bagus, tapi kita membutuhkan yang namanya diversification. Kalau yang sering kita dengar ya, don't put your egg in one basket gitu ya teman-teman. Jadi conclusion-nya di sini adalah total risk itu sama dengan diversification risk ditambah dengan non-diversification risk atau systematic risk ditambah dengan
unsystematic risk. Seperti itu untuk pembahasan diversification and portfolio risk. Selanjutnya akan dibantu dijelaskan oleh Mas Fian. Nah, sebelumnya terima kasih Kevin. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa risk itu ada yang sifatnya sistematis dan unsystematic. Kalau dia sistematik, maka walaupun kita melakukan diversifikasi, kita tidak akan bisa menghindari risk tersebut. Contohnya adalah resesi ekonomi. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana kita bisa menghitung systematic risk ini? Maka jawabannya di modul dijelaskan kita bisa menghitung systematic risk menggunakan beta koefisien. Namun mungkin untuk perhitungan beta koefisien sendiri akan dijelaskan di bab-bab selanjutnya. Ini diberikan contoh misalnya apa sih beta koefisien itu? Beta koefisien adalah systematic risk tapi dipresentasikan terhadap aset tertentu. Misal contohnya di Coca-Cola, beta koefisiennya 0,55. Di bawah Shopify, beta koefisiennya 1,59. Nah, terus gimana? Pertanyaan selanjutnya gimana cara kita menghitung kalau itu bentuknya portofolio? Nah, di sini bisa dicontohkan bahwa misal kita mau invest total di sini ada 10.000 yang mau kita invest di stok A 1.000, di stok B 2.000, di stok C 3.000, di stok D 4.000. Nah, cara menghitung beta portofolionya adalah kita menggunakan weighted, membobotkan. Misal 1.000 bagi 10.000, maka kita hitung 0,10% kali betanya untuk stok A, terus kemudian 20% kali betanya stok B, dan seterusnya sehingga kita dapat angka beta portofolio 1,16. Nah, tapi angka 1,16 beta portofolio ini maksudnya apa? Maka kita harus bandingkan juga betanya terhadap market. Nanti akan dijelaskan selanjutnya. Nah, ini kita coba menghubungkan antara beta dan risk premium. Risk premium itu seperti yang tadi dijelaskan Lia adalah return tambahan yang kita dapatkan ketika kita mengambil risk yang lebih banyak. Misal kita dicontohkan kita punya uang 100 dan kemudian minjam lagi tambahan 50. Kita ada beberapa opsi pilihan apakah semuanya kita invest di risk free aset atau kita bisa invest di aset A. Maka dengan perhitungan beta yang tadi dan expected return yang tadi, kita dapat beberapa perhitungan ke depannya. Kalau misal kita invest 25% aset A, maka kita dapat portofolio expected return 11, betanya 0,4. Nah, dari gambar ini, dari tabel ini, kita bisa nanti membuat gambar kira-kira untuk expected return dari aset A ini dengan beta berapa, expected return-nya berapa. Nah, maka seperti yang kita pelajari di matematika keuangan, kita dapat menghitung slope-nya nih. Jadi expected return A dikurangi return free-nya tadi, dibagi beta untuk aset A, kita dapat 7,5%. Apa artinya 7,5% ini? 7,5% artinya setiap tambahan beta atau risk yang kita ambil, maka kita dapat tambahan expected return sebesar 7,5%. Bagaimana kalau kita coba portofolio B? Untuk aset B. Nah, untuk aset B sama. Kita melakukan perhitungan portofolio beta dan kita mendapatkan hubungan antara di slope-nya itu 6,67%. Maka di gambar atas kita bisa bandingkan nih. Untuk aset A dengan beta tertentu kita dapat expected return tertentu. Ini maka seperti yang dikatakan Kevin tadi, high risk, dan makin banyak beta atau systematic risk atau resiko yang kita ambil, bisa kita lihat nih expected return-nya akan semakin tinggi. Nah, itu relatif antara aset A atau aset B. Maka di buku kemudian dijelaskan bahwa sebenarnya kalau di pasar efisien, yang sifatnya efisien seperti di bab sebelumnya yang dijelaskan, sebenarnya untuk antara aset A dan aset B ini, dalam satu pasar yang efisien, harusnya reward to risk ratio-nya itu sama antara satu dengan yang lain. Jadi misalkan aset C di sini, kalau di buku dijelaskan expected return-nya tinggi, maka investor akan berbondong-bondong membeli aset C tersebut. Cuman lama-lama dia karena harganya semakin naik karena demand-nya banyak, lama-lama dia price-nya perlahan menurun. Seperti teori yang sebelumnya kita bahas mengenai market behavior itu. Dan yang lama-lama akan naik dan akan mengikuti sepanjang garis garis security market line-nya. Maka akan masuk ke teori selanjutnya yaitu security market line. Apa itu? Itu positive slope. Yang tadi antara ERM min and ERF ini risk free-nya dibagi betanya.
itu menunjukkan bahwa relationship between expected return dan betanya. Nah, di buku dijelaskan kalau untuk market portfolio SML slope-nya itu kita anggap sama dengan expected return market dan beta marketnya. Nah, di buku dijelaskan beta marketnya ini dianggap sama dengan 1. Sehingga kita dapat rumus SML slope-nya itu expected return marketnya dikurangi risk free-nya. Apa itu market risk premium? Jadi slope yang ada di SML, dia menunjukkan perbedaan antara expected return dari market portfolio dengan risk free-nya, risk free rate. Nah, kemudian ada teori lagi namanya capital asset pricing model. Nah, capital asset pricing model ini menunjukkan equation atau persamaan yang menunjukkan bahwa SML itu menunjukkan persamaan relationship between expected return sama betanya dalam SML atau security market line. Maka rumusnya dia memecah rumus ini menjadi rumus expected RI sama dengan return free plus expected RM min RF kali betanya. Nah, kemudian dijelaskan bahwa capital asset pricing model ini memberikan pelajaran apa ke kita? Jadi pertama the pure time value of money. Jadi misalkan kalau kita memilih untuk menginvestasi pada risk free, ya sudah, maka kita dapat expected return-nya sebesar risk free-nya ini. Tapi harus menunggu jangka waktu yang lebih lama. Terus kemudian the reward for bearing systematic risk. Maka semakin banyak risiko yang kita ambil, betanya semakin besar, ya otomatis return-nya akan semakin besar. Tapi kita harus mempertimbangkan dengan risk yang semakin besar. Terus amount of systematic risk. Jadi BI ini menunjukkan seberapa besar systematic risk yang akan kita peroleh. Dan systematic risk ini seperti yang dijelaskan sebelumnya tidak bisa ditanggulangi dengan diversifikasi. Nah, kemudian di terakhir di chapter 13.8 ini kita diajak untuk membahas. Nah, yang pertama tadi kita belajar mengenai pentingnya mempertimbangkan beberapa hal dalam mengambil keputusan bisnis. Salah satunya adalah risk, yang sepertinya risiko, yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, tujuan selanjutnya adalah kita belajar kira-kira discount rate seperti apa yang appropriate atau yang pantas digunakan untuk menghitung future cash flow. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya salah satu caranya adalah dengan kita menggunakan teori cost of capital. Jadi paling tidak rate yang kita expect itu sama dengan cost of capital. Apa itu cost of capital? Jadi minimum required return atau minimum return yang hasilnya sama dengan BEP atau apa namanya cost-nya sama dengan revenue-nya. Jadi tidak untung, tidak rugi. Nah, perbedaannya sekarang adalah kita jadi lebih tahu tadi cara menghitung return dan cara menilai risiko dengan beta. Mungkin izin sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan. Izin kami, Kevin, Rian, dan Putri mengembalikan ke Pak Eko. Izin, Pak. Baik, makasih Rian. Eh, saya cuma mau nanya satu hal saja. Rian paham apa yang diomongin? Bagian Rian, jadi paham nggak tuh dari sejak dua Jujur, tiga Pak, slide terakhir? masih sangat kurang paham, Pak. Jujur masih sangat tidak paham, Pak. Hmm, karena Saya masih karena ngawang-ngawang ini maksudnya eh, apa yang sebenarnya. itu tadi saya bilang itu gabungan dari beberapa sesi kuliah di mata kuliah lanjutannya. Sehingga kalau di di apa di sini terasa lompat-lompat. Ya tiba-tiba pindah ke IRR, tiba-tiba pindah ke NPV, Hmm. tiba-tiba pindah ke discount rate, tiba-tiba pindah ke beta. Saya tanya deh sekarang simpel. Beta itu apa ya? Ada angkanya tadi kan, ada yang angkanya di atas 1, ada yang di bawah 1. Artinya apa itu angka beta tersebut? Dapatnya 0,8 misalnya. Coba balik ke slide yang awal deh, yang itu, yang bagian Rian tadi. Menyangkut angka tadi, beta, kan ada 4 project ya, ada 4 aset. Tadi, nah ini Izin, Pak. Iya, dia, Pak. 0,8. Apa arti 0,8 itu ya? Izin, Pak. Kalau sepemahaman saya, beta ini nanti harus tetap dibandingkan dia dengan aset-aset yang lain. Makin tinggi betanya, resiko sistematisnya makin tinggi. Jelas, karena beta adalah Izin, ukuran benar, risiko Pak? sistematis. Tapi yang lagi saya Iya. tanyakan, beta 0,8 artinya apa? Beta Oh, 0,95 itu beta. artinya apa? 0,8. Ya. Hmm,
Beta 1,1 itu artinya apa? Jadi Kalau disebut tidak salah, systematic risk. Iya. Gimana? izin Pak, kalau tidak salah tuh di buku ada bilang kalau asetnya risk free, misal kayak government bond, dia betanya 0. Oh Nah, iya, maka itu kalau juga benar. Makanya kan hasilkan ya angkat garis SML dimulai dari titik RF tersebut kan naik ke arah atas kan bentuknya garis lurus kan. garis lurus ya Betul Pak kan? yang tadi. Iya, itu Ya. benar. Yang saya tanyakan satu. Beta yang A ini dapatnya 0,8 ini artinya apa ya 0,8? Hmm, kemungkinan mungkin ya Pak. Hmm. Ini soalnya saya nanya Eh, karena Rian kayaknya lagi ada di San Francisco nih. Gambarnya oh sih kalau siapa? dari gambar. Iya, gambar sih kan dari Backgroundnya Amerika nih kayaknya. backgroundnya itu eh Kalau Kevin kayaknya lagi di luar angkasa nih kayaknya, agak jauh. Putri yang masih kata masih agak-agak di bumi katanya. di bumi ya. Masih di Indonesia nih, masih di bumi nih. Tapi Kevin di luar angkasa agak-agak bahasa planet gitu ya pakai tadi, pakai bahasa diversifikasi, pakai bahasa apa segala macem kan gitu ya. Apa tuh arti 0,8? Itu dulu deh. Karena kalau itu nggak dipahami ya beneran. Jadi ya akhirnya stop sampai di sini. Karena kalau mau dilanjutkan juga jadi susah gitu. Padahal itu memiliki konsep fundamental. Padahal kita tadi sangat sepakat ya, awalnya kan kita berubah standar deviasi ya. Ingat nggak tadi? Kalau pertamanya kan dia standar deviasi kan, coba kembali ke bagiannya Kevin deh. Tadi yang ada gambar lagi yang, nah ini dia, nih, yang ada tabelnya. Yang ada tabel. Nah sebelum saya ini, coba sebelumnya, yang ada tabel tadi, ya ini. Kan dari angka 49,24 turun ke ini kan masih berupa standar deviasi ya. Betul nggak? Kok ujuk-ujuk berubah jadi beta? Itu dia. Gimana ceritanya? Perasaan kita masih bicara standar deviasi kok ujuk-ujuk pindah ke beta. Betul kan? Nah, itu yang baru kita tadi sampaikan bahwa oh, itu adalah gabungan antara sistematik dan asistematik. Iya. Cuma adakah rumus yang menjadi apa namanya menjadi pembuktian? Oh, ini Pak, rumusnya begini baru kita bisa terima. Oh, jadi paham mengapa ada lompatan konsep dari konsep total risk yang namanya standar deviasi menjadi systematic risk yang diwakili oleh beta. Kan kira-kira gitu. Saya bilang saya tadi, ini ceritanya panjang ini, ya. Sekali saya kalau saya juga ngajar teori keuangan, nanti kembali anak-anak yang akan itu mungkin ketemu saya lagi di mata kuliah teori keuangan, ketemu di analisis sekuritas, ketemu lagi di manajemen portfolio. Bagi Anda aman lah, udah nggak ketemu sama saya lagi. Ini terakhir pertemuan pertemanan terakhir lah buat kalian. Tapi bagi teman-teman yang lain mungkin mimpi buruk masih berkepanjangan nih sama saya nih. Karena saya akan berondong betul, baik dari segi konsep teoritisnya maupun dari segi empirisnya itu dua hal yang berbeda. Empiris dalam artian angka-angkanya atau tabel-tabelnya, tapi secara konseptualnya juga bisa dijelaskan. Makanya perhatikan nggak saya di sini kan tabelnya yang tadi Kevin sampaikan masih berupa standar deviasi. Kok ujuk-ujuk bagiannya Rian pindah menjadi menjadi beta gitu kan? Di mana letak titik beloknya? Maka saya tanyakan tadi, contoh 0,8 artinya apa ya? Tadi sampaikan perbandingan, oke, perbandingan apa sama apa kan gitu ya. Dis- Letak kata-kata sistematiknya di mana? Tadi disampaikan bahwa nggak ada obatnya, nggak ada solusinya, nggak ada apanya tadi gitu kan terkait dengan market risk ini. Lalu kira-kira maksud daripada tadi yang dikata kita ke next slide yang dapatnya 0,8 untuk saham A atau aset A itu apa artinya dia ya? Next slide lagi ya stop. Ini ujuk-ujuk pindah nih, returnnya masih sama, masih pakai angka return yang tadi, tapi sekarang udah kayak beta. Apaan nih ya? Kan kira-kira gitu. Nggak kebayang, Rian? Siapa kebayang. Nggak kebayang ya? Oke. Jadi gini, mengapa disebut sebagai systematic risk atau market risk? Karena apabila market index mengalami perubahan, misalnya 10%, maka aset A ini akan merespon atau akan berubah sekitar 0,8 kali lipatnya, alias 8% pada arah yang sama. Kalau market lagi up, saham ini ikutan up. Sementara kalau market lagi down, saham ini ikutan down sebesar 0,8 kali lipatnya. Itu maksud daripada beta yang secara sistematik dia ngikut kemana gerakan market indeksnya.
Market index lagi naik, dia ikutan naik. Namun sebaliknya ketika market index lagi jatuh, dia pun ikut jatuh. Itulah mengapa disebut dengan nama systematic risk. Makanya ketika makin besar angka systematic risk semakin apa? Semakin volatil dia. Bayangkan kalau pakai angka 1,4, marketnya berubah 10%. Dia berubah berapa? 14%. Lagi up sih seneng, tapi lagi down, bantingannya pun 14% ke bawah. Kan kira-kira gitu. Itu yang ditakutkan. Makanya jelas atas saham nomor D, mereka akan meminta premi yang lebih besar. Maka dijadikan untuk apa? Expected return-nya adalah 18%. Kenapa? Karena betanya gede dibanding 3 aset yang lain. Itu alasannya mengapa ya kalau ngomong lagi up senang kita, namun kalau lagi down bantingannya terasa betul pada arah yang sama. Up pasarnya lagi marketnya lagi up, diikutan up. Lagi down ikut lagi down juga. Itu yang disebut dengan nama beta. Nah, ini menjadi penting bagi kalian yang akan menempuh mata kuliah lanjutannya di mata kuliah yang namanya analisis sekuritas maupun manajemen portfolio, dan nanti akan ditutup dengan mata kuliah teori keuangan. Itu puncak penderitaan lah. Di sini ada Mas Dias sebagai mantan mahasiswa saya, udah pernah ngerasain pontang-panting beliau. Boleh curhat kalau mungkin nanti ada kesempatan, boleh curhat bagaimana saya banting-banting dulu ketika mengikuti kuliah teori keuangan. Karena memang isinya rada abstrak. Isinya jurnal-jurnal mulu. Jurnal yang nggak kebayang-bayang deh. Bentuk bentuk apa namanya, simbol-simbolnya pun rada aneh. Kalau tadi kan cuma ada epsilon ya. Epsilon masih masih ganjel lah kira-kira gitu, Pin. Tapi ini bentuknya udah rada aneh-aneh nanti. Bentuk simbol-simbolnya udah rada aneh-aneh lagi. Tapi masing-masing itu ada maknanya, ada penjelasannya. Jadi bahasa matematika tingkat tinggi itu di dunia barat sana tuh udah jadi makanan sehari-hari. Di kita mungkin masih masih terasa asing. Kita tertinggal sekitar hampir 75 tahun dibanding mereka yang di barat. Jadi nggak heran kalau mereka sudah sejauh itu pemahaman matematika tingkat tingginya. Matematika diferensial, kemudian integral, segala macam itu mereka kuasai dengan baik. Kita terus terang masih agak pontang-panting di sini. Ya, jadi ini satu hal. Next slide ya, deh, lihat. Saya cuma ingin memberikan gambaran, tapi memang kalau mau lebih jauh lagi agak berat juga. Nah, ini coba. Jadi ketika mau dibikin persentase, ya bisa tuh dapat betanya, ada yang dapatnya 1,6 dan seterusnya sampai selesai kan kira-kira begitu. Nah, makin tinggi dia, makin tinggi pula return yang akan diharapkan seiring dengan garis yang dibentuk pada garis yang warna hijau itu ke arah atas. Jadi akan proporsional bergerak naik dengan naiknya portfolio betanya. Kan kira-kira begitu. Lanjut lagi coba. Nah, ini tadi yang dibilang bahwa eh, sampai di sini dan next slide deh, next slide tadi. Yang tadi yang bahwa ada persamaan tadi yang A sama B itu juga jadi benar bahwa dalam pasar yang efisien harusnya semua aset akan terletak di sepanjang garis. Tidak boleh ada yang di luar garis. Kalau sampai ada, maka terjadi situasi mispricing. Kalau itu yang terjadi akan ada tekanan di pasar untuk mengembalikan titik C kepada garis hijau tersebut. Dia akan dipaksa turun ke bawah, berada pada sepanjang garis seperti hanya garis yang dilewati oleh si titik A, titik B, maupun titik C. Jadi C mau di atas mau di bawah akan ada mekanisme untuk mengembalikan C ke garis hijau tersebut. Itu argumentasi yang dipakai terkait dengan konsep market efisiensi. Jadi harusnya benar bahwa tidak ada aset satupun yang tidak di pricing dengan tepat kalau kita sudah berada pada kondisi keseimbangan. Jadi boleh kata ini modelnya model keseimbangan. Itu tambah satu konsep lagi tuh. Nah, bukan bukan masalah pasar efisien, tapi masalahnya model keseimbangan. Apa itu? Nanti kalau bagi yang ngambil mata kuliah teori keuangan baru ngerti lah. Apa beda-beda segala macam. Jadi sekali lagi memang kami di keuangan memiliki jargon-jargon yang unik-unik, memiliki setiap istilah yang memang ada makna yang tersendiri. Jadi nggak bisa pakai common sense nggak bisa. Memang harus ditarik sampai ke dasarnya sehingga akhirnya paham, oh satu konsep sama konsep lain beda. Konsep ini sama konsep ini berbeda lagi gradasinya, tingkatannya, kedalaman dan seterusnya. Itulah mengapa bagi mereka yang akan mengambil jalur keuangan akan berpusing-pusing ria. Kalau saya masih mendapat tugas dari Kaprodi atau koordinator Prodi, saya biasanya jaga gawang di situ. Mungkin bisa sendirian mengawal mata kuliah teori keuangan, bisa juga berpasangan sama dosen senior. Karena memang ini mesti dikawal dengan baik. Karena kalau tidak, khawatirnya
pemahaman yang keliru akan kebawa sampai ujung, sampai di tempat pekerjaan. Jadi saya bertanggung jawab untuk memastikan lulusan FEUI khususnya bidang keuangan setidaknya memahami semua teori dasar dengan benar. Nggak boleh salah, karena kalau sampai salah, terbawa panjang sampai ke tempat kerja. Bikin malu kita semua, seakan-akan nggak diajarin. Padahal memang harusnya itu menjadi tugas kami untuk memastikan ini semua harusnya dikuasai dengan baik. Next slide tadi ada lagi, bagian yang dua belakang-belakang udah kira-kira terjadi lompatan-lompatan tadi. Nah itu, bentar. Ke sebelumnya, ke slide sebelumnya. Muncul istilah market portfolio. Menurut kalian market portfolio sama market index sama atau beda? Kalau mau gampang bilang aja sama gitu ya, kalau mau gampang ya. Sama Pak. Kalimantan salah gitu kan. Insya Cuma Allah sama. salah. Oh, iya. Daripada pusing, dijawab beda nggak tahu juga bedanya. Mendingan paling gampang jawabnya sama Pak. Salah. Udah jelas ujungnya salah. Emang betul. Makanya sekali lagi nanti konsep market portfolio apa itu sebuah tempat kedudukan yang berbeda dengan market index. Makanya bagi yang memahami konsep teori CAPM tadi, itu sebuah critical point tuh. Sebagai sosok fundamental, dia memegang peranan sangat penting untuk pembentukan kemiringan garis tadi. Namanya market portfolio, bukan market index. Tapi untuk level Anda, ya udah terima aja lah bahwa dengan beta sekian udah terima aja daripada pusing-pusing ya, bahwa memang ada tuh barang. Tapi jelas antara market portfolio sama market index yang tadi saya sampaikan itu dua hal yang berbeda lagi. Lanjut lagi. Lanjut. Lanjut. Nah, tiba-tiba masuk ke sini bicara discount rate. Orang pusing-pusing. Apaan tuh discount rate? Bingung kan? Discount rate itu memang diperoleh dari rumus CPM tadi tuh. Yang pakai rumus adalah RF ditambah beta dikali RM min RF. Satuannya apa persentasen tadi. Nah, itu yang dipakai sebagai faktor diskonto. Tapi kalian mesti dapat dulu mata kuliah. Kan kalian sudah mata kuliah ini kan keuangan bagian time value of money kan? Bagiannya Bu Mona kan? Siap. Chapter Ya, 56. sudah Pak. Ya. Nah, itu sebagai fundamental dari konsep ini semua. Bahwa discount rate yang dipelajari pada chapter 5 dan 6 itu berhubungan dengan konsep CHPM atau SML yang dibuat pada chapter 13 ini. Itu rumus ERI-nya tadi tuh. Jadi misalnya ERI-nya dapatnya ujung-ujungnya 10%. Nah, 10% itu dipakai sebagai faktor diskonto, mempresent value-kan arus kas di masa depan. Ya, jadi sekali lagi ke situ nyambungnya. Lanjut lagi. Next slide lagi. Nah, itu maka tiba-tiba bicara menyangkut NPV, menyangkut IRR, segala macam. Ya, tapi saya bisa paham sih. Ini memang eh, konsep udah yang komprehensif lah, gabungan, sehingga nggak mudah untuk dikunyah secara langsung. Ya, sampai di tingkat eh, tahun terakhir pun suka anak-anak masih salah tuh membeda-bedakannya. Makanya tugas saya rada berat memastikan jangan sampai salah konsep. Karena kalau sampai salah konsep atau salah teori, fatal akibatnya. Itu kejadian sampai saat maju ujian ternyata pemahaman mereka masih keliru. Terus saya masih koreksi walaupun sudah sampai di tahap ujian sidang skripsi. Karena kalau sampai dia salah, terbawa terus sampai seakan-akan bahwa dia nggak tahu kalau itu salah, padahal itu salah. Jadi tugas saya terpaksa walaupun sudah di saat ujian sidang akhir, kalau misalnya emang keliru, saya mesti luruskan supaya jadi benar. Ya, seperti itulah kira-kira. Jadi memastikan supaya minimal apa yang disampaikan di kuliah kita ini menjadi benar. Saya kira itu ya dari saya arahan untuk kuliah hari ini. Tadi semua sudah saya beri nilai terkait dengan tugas individunya. Saya hanya berharap semoga yang hari ini pada terlambat, submitnya jangan terulang lagi nih, supaya memperbaiki posisi untuk bisa submit pada ini berikutnya kan gitu ya. Jadi saya berharap semoga oke, hari ini masih masih terlambat sampai 63 menit atau bahkan 85 menit tadi kalau Anda lihat. Tadi kan Anda lihat di WAG kan. Kalau boleh buat saya mesti berlaku secara apa namanya fair kepada semuanya sebagai pembelajaran lah kira-kira gitu bahwa
ada aturan main yang kita sepakati dan kemudian kita patuhi bersama. Buat kalian juga, dasar-dasar disiplin. Saya udah nggak punya waktu lagi nanti kalau kalian sudah bekerja, disiplin itu udah nggak bisa saya pastikan lagi, itu udah menjadi bawaan kalian masing-masing. Tapi mumpung kalian masih dalam binaan saya, sepanjang saya masih bisa memberikan arahan, itu saya coba melakukannya. Contoh dalam seperti ini, memberikan tugas, kemudian dikasih batas waktu supaya menjadi apa namanya ditaati bersama. Ini sekarang saya mau coba absen dulu. Nah, saya kira ini bisa di di stop screen ya, biar saya bisa amatin ininya. Bisa di stop screen posisi PPT-nya. Siapa yang pegang file? Kayaknya Mas Riannya disconnected ya. Iya, Oh, sih Jadi kayaknya nge-lag gitu deh Pak Mas Rian. Heeh. oh lagi kasih ya kondisi San freeze deh. Francisco begini nih. Sunset Pak di sana. Iya, kejauhan dia. Coba di Indonesia. Nggak salah saya mau memastikan bahwa yang hadir sama dengan yang ini. Tapi ya sudahlah, berarti em, saya percaya penuh sama kalian. eh Kansa Liva ada? Belum ada? Oh ada ya, Kansa Liva ada. Reza Syahrudin ada? Ada Pak, hadir. Ada, oke. Rehuwal Batara Hadir, Pak. ada? Oke. Arindina Aulia Hadir, Pak. hadir. Terus Dia Amara Hadir, Pak. hadir. Dimas Diki Hadir, ada. Pak. Hadir. Ega Safitri Hadir Pak. hadir. Terus namanya agak susah nih. Eklesia Ister Hadir Pak. hadir. Pak, ya. Oke. Kevin Deva ada. Aresto Askari Hadir, Pak. ada. Mm-mm. Nazria Adi Tiana hadir. Terus Putri ada. Rizky Fadila. Hadir Pak. Hadir Pak. Oke oke. Rizky Fadila hadir. Eh Rizky Triyunianti Hadir Pak. hadir. Rian Dwi Hadir, Pak. tadi ada ya. Oke, terus Salsabila, Hadir, Pak. Sherin Daryl ada. Yusuf Sianturi ada. Hadir, Pak. Di pantai sih terang aja Yusuf, agak jauh deh tadi. Zaid, Iya, Pak. ya Zaid di mana Zaid? Mana Zaid? Nggak kelihatan? Ada di bawah. Di belakang kali dia. Tapi udah Ada, saya Pak. lihat. Ya ada. Jadi hari ini semua hadir ya. Lengkap full tim 20 orang. Termasuk saya. Lumayan Mas Dias, nggak kelihatan Mas Dias? Ada Mas Dias di sini? Lagi nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Ini saya simpan dulu absen hari ini. Oke, satu. Ya, ini saya log out. Ya, baik. Jadi ini adalah akhir pertemuan kita pada hari ini. Ya, terima kasih pada tim yang sudah berjuang keras untuk memberikan penjelasan terbaik yang mereka punya. Karena tadi saya bisa memahami begitu kalian mengaku bukan dari ini keuangan, yang apa. Jadi saya bisa memahami ya segala keterbatasan. Tapi kalian sudah berusaha sekeras mungkin memberikan penjelasan yang terbaik kan kira-kira begitu. Jadi tadi beberapa bagian yang perlu diperbaiki ya Putri ya. Karena tadi menyangkut inputnya jelas-jelas 0,25 tapi ditulisnya 0,2 gitu kan, masih ada kesalahan-kesalahan tadi yang presentasi hitungan, termasuk tadi posisinya pada saat lagi kita buktikan ketika kok bisa pada saat diganti sedikit saja angkanya itu berubah. Itu mengapa saya selalu sarankan pakai Excel supaya bisa dipelajari oleh tim yang lain. Kayak tim minggu lalu kan gitu tuh. Sudah diusahakan pakai Excel supaya kita bisa belajar di mana prosesnya ketika diubah-ubah angkanya kan gitu ya.
Ketika diubah-ubah angkanya terbukti jadi seperti ini, diubah lagi jadi seperti ini, kan kira-kira gitu. Saran saja sih dari saya. Kalau kalian berkenan, cobalah dieselkan yang tadi sudah disampaikan supaya bisa dipakai sebagai bukti. Oh iya bener nih, digonta-ganti angkanya terbukti hasilnya berubah. Kan kira-kira begitu. Ya, jadi sekali lagi, termasuk tadi yang masih perlu perbaiki PPT-nya supaya bisa dapat dipahami, jangan sampai menimbulkan kebingungan bagi yang lain. Kok sekian, padahal jawaban sekian kan kira-kira gitu. Jadi memastikan bahwa itu menjadi konsisten, menjadi penting buat kalian yang menjadi presentasi pada malam ini. Sekarang berarti kalau untuk yang hari Selasa nggak ada perubahan, tidak ada perlu penambahan karena nggak ada jadwal di libur nasional, jadi nggak ada yang perlu. Yang saya di kelas satu lagi yang malam teori keuangan itu yang rada mesti berulang kali melakukan penggantian kuliah karena benturan dengan beberapa hari libur nasional, hari Lebaran, Waisak, sama kenaikan sama sih. Akibatnya saya mesti mengganti hari-hari libur tersebut ke hari yang lain. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi pada kuliah kita minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Mari.